Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Nurlah Afana, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Maroko. Izinkan saya untuk mempresentasikan uh, makalah tentang tugas mata kuliah tentang analisis dan pengembangan kurikulum. Di sini akan membahas tentang fondasi kurikulum filosofis. Di pondasi kurikulum filosofis ini ada beberapa bahan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep kurikulum, yang kedua kedudukan kurikulum dalam pendidikan, yang ketiga pengertian filsafat, yang keempat landasan filosofis pendidikan, yang kelima aliran filsafat pendidikan. Poin pertama, konsep kurikulum. Konsep kurikulum ini merupakan sebuah perangkat rencana pengaturan, di mana di sebuah perangkat rencana aturan pengaturan itu terdiri atas isi yang harus kita penuhi. Poin-poin penting yang harus ada di sebuah perangkat pembelajaran. Contohnya yang pertama, itu harus ada tujuan, yang kedua harus ada isi, yang ketiga harus ada bahan, yang keempat ada cara. Cara ini yaitu pedoman untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Selanjutnya, poin selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan ini sangat berlaku untuk suatu sekolah karena sangat berpengaruh pada sebuah teori dalam pendidikan yang akan diterapkan. Selanjutnya, kurikulum sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Karena kalau tidak ada kurikulum, maka tidak akan tercapai apa yang ingin dicapai di sebuah tempat atau di sebuah sekolah. Selanjutnya, kita bahas tentang poin pengertian filsafat. Filsafat adalah sebuah kajian tentang pengetahuan yang baik. Knowledge of the good, artinya untuk penetapan sebuah keputusan yang bijaksana untuk mencapai kehidupan yang baik. Selanjutnya, filsafat menjadi sebuah kriteria dalam menetapkan tujuan, proses, dan sasaran kurikulum pendidikan menurut Anton Amstis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan ini terdiri atas beberapa poin. Yang pertama, idealisme. Idealisme itu artinya manusia adalah makhluk yang cerdas. Selanjutnya, poin kedua, realisme. Realisme artinya memandang dunia adalah realita atau materi. Selanjutnya, yang ketiga pragmatisme. Pragmatisme itu artinya kenyataan tidak mungkin atau tidak perlu. Yang keempat, poin eksistensialisme artinya di sini orang terus-menerus untuk membuat sebuah pilihan. Itu yang poin yang ada pada landasan filosofis pendidikan. Selanjutnya, kita bahas tentang aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan juga terdiri atas beberapa poin. Yang pertama, perennialisme, artinya di sini manusia yang konstruktif, artinya ada manusia yang harus terus berkembang. Yang kedua, esensialisme, artinya kurikulum yang terus dikembangkan. Artinya di sini esensialisme artinya kurikulum yang harus tetap berkembang. Selanjutnya, ketiga progresifis artinya menekankan siswa untuk aktif dan terus untuk belajar. Yang keempat, kita bahas tentang perennialisme. Perennialisme artinya menekankan kepada sebuah yang didasarkan kepada ide-ide yang ada. Itu yang termasuk dengan aliran filsafat pendidikan. Terima kasih. Itu presentasi makalah dari yang kami buat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.